Hai, aku balik lagi. Belakangan ini buat aku tambah sadar kalau setiap orang gak bisa terus-terusan ada buat kita. Gak bisa terus-terusan baik sama kita, tapi gak bisa terus-terusan jahat sama kita. Gak terus-terusan buat kita bahagia, gak terus-terusan buat kita sedih. Selalu ada pergantian, ada yang datang dan pergi. Maksud aku, dia itu untuk apa datang kalau bakal pergi? Logikanya kan kayak gitu. Tapi pada hakikatnya, manusia seperti itu. Mereka datang hanya memenuhi perannya. Setelah itu, peran dan tugas mereka selesai, ya mereka bakal pergi. Terus diganti sama orang baru lagi. Dan begitu terus menerus, gak tahu sampai kapan, gak ada ujungnya. Yang jadi masalah itu orang yang ditinggalin atau orang yang didatangi. Karena dia harus benar-benar siap mental untuk lewati fase-fase pergantian itu. Karena fase seseorang baru datang di kehidupan kita, harus beradaptasi dulu. Ada yang datang buat nguji diri kita, lewat masalah dulu, walau sampai akhirnya ada yang buat kita jadi happy. Dan ada yang datang untuk ngasih kebahagiaan dulu, habis itu masalah. Tapi tidak sedikit yang datang sebentar, gak ngasih effort apa-apa ke kehidupan kita, yang benar-benar cuma lewat aja gitu. Dan gak sedikit yang buat dunia kita jadi lebih berwarna, jadi lebih pengen hidup, jalani hari-hari yang cerah, walau langit dan cuaca tidak begitu cerah saat itu. Lalu ditinggalkan dengan berbagai kenangan yang masih tertata dengan rapi, teringat dengan jelas di memori otak, yang akhirnya meninggalkan tangis yang sebelumnya tawa bahagia. Belum lagi kalau orang yang pergi itu kembali lagi. Orang yang ditinggalin mau gak mau harus lewati pilihan. Dia milih untuk biarin orang yang pergi ini benar-benar masuk lagi ke kehidupannya, atau menghentikan orang tersebut. Pertanyaannya yang sering muncul di benak orang-orang yang ditinggalkan itu adalah, kenapa kita dipertemukan jika akhirnya dipisahkan? Pasti banyak yang pernah nanya ke dirinya sendiri. Kenapa dia balik lagi padahal kemarin dia datang cuman buat luka? Kenapa, dan kenapa? Masih banyak pertanyaan yang benar-benar bermunculan di otak. Semacam kita pengen langsung dipertemukan dengan orang yang benar-benar datang, yang gak bakal tinggalin kita. Walau itu bukan perkara mudah, karena hakikatnya manusia itu hidup untuk mati, datang untuk pergi, ada happy-nya dan ada sad-nya. Ya, lagi-lagi seperti yang aku bilang, kalau orang pergi itu kadang ninggalin kesan bahagia, baik, dan ada yang sedih, buruk. Parahnya, orang yang ditinggal kadang masih sulit buat handle fase-fase datang dan perginya seseorang di kehidupannya. Contoh, orang terkasih yang pergi meninggal dunia. Kenangannya masih berderet di pikiran. Butuh waktu yang lumayan lama dan tekad yang kuat buat yakini diri kalau orang yang meninggal ini udah lebih baik, udah bahagia sekarang.
dan tugas kita hanya bisa kirimi doa untuk beliau. Beda dengan orang yang pergi itu tapi masih di dunia yang sama. Rasanya pengen kita ngelupain dia, tapi kenangannya masih ingin kita ingat. Seperti rasa cinta dan benci yang berkelahi di dalam diri sendiri. Diri satu mau kita buat lupain dia, yang udah ninggalin kita, yang udah nyakitin kita. Tapi diri dua mau kita tetap ingat setiap kenangan sama orang itu. Walaupun kenangan itu indah-indah, tapi kenangan yang harus diingat kan ketika mau lupain seseorang mestinya kenangan buruk, kejelekannya. Tapi parahnya, hal itu selalu tertutupi dengan kenangan indah. Belum selesai dengan masa lalu, kita harus siap dengan kedatangan seseorang yang baru. Walau nggak benar-benar orang yang baru, bisa aja itu dari sekeliling kita atau kita udah sesekali ketemu dia, tapi orang ini tuh baru-baru banget mau kenal kita lebih dekat gitu. Tapi diri sendiri belum siap. Mau bales sapaan takut disangka kita ngasih harapan. Nggak kita gubris takut dibilang sombong. Tapi nggak enak banget kan kalau kita masih terbayang masa lalu saat kita mau didekati sama seseorang. Serasa kasihan banget sama orang baru ini. Masuknya dia masih dihadang dengan orang dari masa lalu. Walau sebenarnya diri sendiri mau nerima orang ini. Tapi setelah orang lama ini benar-benar pergi dari benak dan hati. Bukan yang sifatnya sementara, tapi selamanya. Bukan yang sesekali teringat dan menjadi kangen, bukan. Tapi lagi-lagi fase melupakan bagi manusia bukan perihal mudah. Karena sejak kecil manusia dilatih untuk mengingat. Mengingat namanya sendiri, mengingat nama orang tuanya, tempat tinggalnya, usianya. Apalagi kenangan yang pernah jadi kenangan indah bagi dia. Itulah manusia. Makanya ada banyak manusia yang sering disebut gamon, alias gagal move on. Ya karena itu tadi, sudah terlatih sejak kecil. Salahnya yang dilatih sejak kecil itu hanya ingatan, bukan dibarengi mental yang kuat. Intinya jadi manusia harus punya mental yang terlatih juga buat ngelewatin fase datang dan perginya seseorang dari kehidupannya. Oke, sekian dari video kali ini. See you di video selanjutnya. Jangan lupa, tolong selalu support dengan like dan komen biar kita bisa benar-benar berinteraksi. Kalau perlu, buat orang lain untuk dengerin ini juga. Dengan nge-share di sosial media kalian. Aku ucapin so thank you lagi buat yang dengerin setiap video dan video kali ini dari awal sampai akhir. Selamat malam, teman curhatan malam.